Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari sebelum kita mengawali seluruh kegiatan dan juga aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita kembali membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali berdoa untuk meminta pertolongannya. Ketika kita membaca, kita boleh mengerti dan kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu hari lagi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kehidupan kami digerakkan oleh kebenaran firman Tuhan dan didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu dan kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini kami memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk boleh terus membentuk, mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pembacaan merenungkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 71 ayat yang pertama, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-9. Mazmur 71 ayat yang pertama, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jangan membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menjadi tua adalah sebuah kepastian bagi setiap manusia. Memang bagi sebagian orang menjadi tua atau di tengah-tengah usia yang terus bertambah, ada banyak hal yang mungkin tidak nyaman dan ada beberapa pergumulan. Misalnya seperti yang saya catat Bapak Ibu sekalian, ketika usia kita bertambah, maka kekuatan fisik kita cenderung berkurang. Menjadi orang-orang yang bertambah usia, kekuatan fisik semakin menurun, mungkin juga ada sakit penyakit yang mulai menghampiri. Dan realita yang lain ketika kita memasuki masa tua adalah mungkin ada sebagian di antara kita yang ketika anak-anak sudah besar, mereka menikah, mereka membangun rumah tangga sendiri sehingga anak-anak meninggalkan rumah. Mungkin ada rasa kesepian, ada rasa merasa ditinggalkan, ada merasa di mana kita merasa kesepian dan itu tidak nyaman untuk kita boleh alami dan kita boleh jalani. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya merasakan kesepian atau kesendirian, tetapi seiring berjalannya waktu, karena kekuatan fisik kita mulai melemah, kita juga mulai banyak ketakutan. Ada banyak kekhawatiran yang mulai melanda, dan mungkin juga kita harus mengandalkan orang lain untuk menjalani kehidupan ini. Sungguh menjadi satu pergumulan ketika kita tidak mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk kita boleh memasuki masa-masa tua itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika usia bertambah, masa tua mungkin menjadi satu hal yang pasti. Tetapi satu hal lagi adalah tetap akan ada pergumulan, kesulitan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membaca Mazmur pasal yang ke-71, kemungkinan besar Mazmur ini ditulis oleh orang yang sudah lansia atau sudah memasuki masa tua. Tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa pemazmur mencatat bahwa ada musuh-musuh yang mencoba mencelakakan nyawanya. Ayat yang ke-10 misalnya berkata demikian. Sebab musuh-musuhku membicarakanku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Bapak Ibu sekalian, dari dalam pribadi ketika kita melihat masa-masa tua, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, tetapi di luar diri kita pun akan tetap ada problema kehidupan yang akan terjadi. Dan Bapak Ibu sekalian, Mazmur 71 adalah seruan yang dipanjatkan oleh pemazmur ketika ia menghadapi kondisi-kondisi itu. Baik ketika kondisi fisiknya menurun, ketika ada banyak kekhawatiran, ketika dia merasa kesepian, ketika dia merasa sendirian, dan juga ada musuh-musuh yang terus mengincar nyawanya.
Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu kondisi yang tidak mudah. Tetapi ketika kita membaca bagian Mazmur 71, kita melihat bahwa dalam menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu, pemazmur berpaling dan bersandar kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kelima, kenapa dia datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Ayat yang kelima berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sejak masa muda, Allah menjadi harapan dan kepercayaan dari pemazmur. Sejak masa muda juga, pemazmur merasakan betapa sungguh Allah mengajar dia. Bapak Ibu sekalian, permohonan pemazmur adalah supaya Allah tidak meninggalkan dia di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ini. Dan memang faktanya Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Satu bagian firman Tuhan yang sangat indah tercatat dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun usia kita terus bertambah, sekalipun ada banyak ketakutan dan kekhawatiran melanda, ketika usia terus bertambah, kondisi fisik terus menurun, tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah tetap sama. Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap peduli kepada setiap kita. Allah mengerti apa yang kita alami, bahkan sampai pada masa tua kita. Mungkin hari ini ada beberapa rekan-rekan yang memasuki masa-masa lansia dan merasakan banyak hal seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Allah mengasihi kita semua. Allah peduli terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita. Menjadi tua itu pasti, tetapi tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, itu adalah hal yang perlu terus kita usahakan. Jangan biarkan penurunan kekuatan fisik dan masalah menggoncangkan iman kita dari Allah, karena Dia tidak pernah meninggalkan setia kita, dan Dia adalah Allah yang terus mengasihi kita sampai hari ini dan seterusnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menghiburkan kita, dan kita boleh terus berharap bersandar kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan. Dan biarlah hati pikiran kami tetap tertuju kepada Tuhan. Sebagian di antara kami memasuki masa-masa lansia, sebagian dari antara kami masih muda. Tetapi Tuhan, sungguh menjadi tua itu adalah satu hal yang pasti. Tetapi kami ingin ketika kami terus beranjak dewasa, iman kami tetap teguh, dan kami boleh terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati. Dan biarlah mulut, hati, dan bibir kami penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.